Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada wanita yang tidak perlu pamer, tidak perlu membuktikan diri, namun orang lain melihat mereka sebagai sebuah kemewahan, sesuatu yang langka dan tidak mudah dijangkau? Sementara sebagian besar wanita menempatkan diri dalam posisi untuk dipilih. Segelintir wanita justru menjadi pusat hasrat, kekaguman, dan perlindungan. Apa yang menciptakan perbedaan itu? Jawabannya tidak terletak pada barang-barang mahal, tidak pada pakaian glamor, ataupun pada trik untuk menarik perhatian seseorang. Rahasia sebenarnya terletak pada energi yang Anda pancarkan. Sebuah energi feminin yang membuat Anda langka di mata dunia. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda beli, melainkan sesuatu yang Anda kembangkan dari dalam diri. Cara Anda hadir, cara Anda menjaga misteri, cara Anda menghargai setiap momen kecil dan merawat diri sendiri. Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi 7 rahasia energi feminin melalui perspektif Carl Jung. Prinsip-prinsip yang membantu Anda melangkah keluar dari lingkaran sebagai salah satu dari banyak pilihan, dan menjadi kemewahan yang akan dihargai oleh siapapun yang memilikinya. Ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga sebuah perjalanan untuk terhubung secara mendalam dengan jati diri Anda, untuk hidup dalam keutuhan dan memancarkan daya tarik alami tanpa usaha berlebih. Apakah Anda siap menjadi wanita yang tak ternilai itu? Nomor 1. Keheningan yang memikat. Tanpa perlu pamer, Anda tetap menarik orang lain ke arah Anda. Ada sesuatu yang mempesona yang jarang disadari orang. Momen hening seringkali meninggalkan kesan yang lebih dalam daripada kata-kata yang lantang. Pernahkah Anda duduk di ruangan yang ramai di mana semua orang mengobrol dengan antusias, dan hanya satu wanita yang duduk diam, tidak berkompetisi, tidak mencoba membuktikan diri, namun tatapannya membuat Anda tidak bisa memalingkan muka? Itu bukanlah keheningan yang kosong, melainkan energi yang lembut, misterius, dan sangat memikat. Keheningan itu seperti danau yang jernih di tengah kota yang bising. Semakin lama Anda melihat, semakin tenang hati Anda. Di dunia di mana semua orang berusaha untuk didengar, untuk menonjol, keheningan seorang wanita menjadi sebuah kemewahan. Kebisingan tidak hanya datang dari luar. Klakson mobil, musik yang keras, notifikasi tanpa henti, tetapi juga dari dalam. Kekhawatiran, perbandingan, dialog batin yang tak berujung. Di tengah kekacauan itu, seseorang yang bisa duduk tenang, tersenyum ringan, tidak terburu-buru menyela, menjadi frekuensi yang langka. Orang-orang tertarik pada energi damai itu karena jauh di lubuk hati. Setiap orang mendambakan pelabuhan yang aman untuk bersandar. Saya pernah mendengar cerita tentang pesta makan malam di dunia seni. Semua orang berpakaian glamor, berbicara keras untuk menarik perhatian. Namun di sudut ruangan, ada seorang wanita yang tidak mengenakan gaun termahal, tidak pula menceritakan kisah-kisah dramatis. Dia hanya mendengarkan, sesekali tersenyum, terkadang mengajukan pertanyaan yang sangat ringan namun tajam. Ketika pesta berakhir, semua tawa dan obrolan memudar. Namun, bayangan tenangnya tetap menghantui pikiran orang-orang. Mereka mengingatnya bukan karena dia melakukan banyak hal, tetapi karena dia melakukan sedikit hal, dan yang sedikit itu sangat halus dan berbobot. Carl Jung pernah berkata bahwa ketika seseorang mengintegrasikan bayang-bayang mereka, mereka tidak perlu lagi berteriak untuk membuktikan harga diri mereka. Bayang-bayang, bagian yang disangkal, kelemahan, rasa tidak aman, begitu diakui dan dirangkul, mengubah seseorang menjadi sosok yang utuh. Ketika Anda tenang di dalam, Anda tidak membutuhkan kebisingan di luar. Keheningan menjadi bukti terkuat dari kekuatan batin. Hal yang sama berlaku untuk cinta. Banyak wanita berpikir untuk menarik pria mereka harus terus-menerus membuat kesan, harus tertawa dan berbicara tanpa henti. Namun kebenarannya justru sebaliknya. Terkadang hanya dengan duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa,
Tangan Anda menyentuh gelas air dengan ringan. Mata Anda yang tenang menatap keluar jendela. Momen itu membuatnya mengingat Anda selamanya. Dalam keheningan itu, dia merasa aman. Sebuah perasaan langka di dunia yang terus-menerus menuntutnya untuk menjadi kuat, untuk selalu memakai baju sirah. Beberapa wanita khawatir bahwa keheningan akan dianggap membosankan. Namun keheningan bukanlah ketidakhadiran pesona. Itu adalah daya tarik tanpa pertunjukan. Ini seperti aroma samar, tak terlihat namun terukir dalam ingatan. Seorang pria mungkin melupakan lelucon, tetapi dia tidak akan pernah melupakan kedamaian yang dia rasakan saat duduk di samping wanita seperti itu. Karo Jung menekankan bahwa setiap orang membawa kekacauan dan merindukan harmoni. Wanita yang hening adalah perwujudan dari harmoni itu. Dia tidak perlu berlomba dengan dunia, karena dia telah menemukan ritmenya sendiri di dalam. Dan begitu dia menemukan ritme itu, keheningannya secara alami bergema seperti melodi yang ingin didengar orang lain. Tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda mengizinkan diri Anda merasakan keheningan sejati? Bukan keheningan karena kesedihan, tetapi keheningan sebagai kehadiran penuh dengan diri sendiri. Jika Anda berlatih untuk jeda sejenak, mengambil napas dalam-dalam, tidak perlu membuktikan apapun, Anda akan menyadari kekuatan yang lembut namun abadi sedang tumbuh di dalam diri Anda. Pria tidak pernah melupakan wanita dengan energi ini, karena di dunia mereka yang penuh tekanan dan kompetitif, seorang wanita yang mengenal keheningan adalah kemewahan yang langka. Dia mungkin bertemu ratusan wanita yang lincah, tetapi hanya satu yang memberinya kedamaian, dan itulah yang bertahan paling lama dalam pikirannya. Ketika Anda memahami ini, Anda tidak akan lagi merasa perlu terburu-buru untuk membuat kesan. Karena keheningan Anda yang berbobot, ketenangan di mata Anda yang membuat Anda memikat. Dan dari keheningan itu, Anda membuka bab berikutnya dari perjalanan feminin Anda. Belajar mendengarkan dengan jiwa, bukan hanya telinga Anda. Jika Anda merasa keheningan ini bisa mengubah cara Anda hadir dalam cinta dan kehidupan, cobalah berkomentar dengan satu kata kunci, kedamaian. Karena saat Anda memilih kedamaian, Anda melangkah ke dalam lingkaran wanita langka. Mereka yang tidak pamer namun tetap menjadi kemewahan di mata dunia. Nomor 2, mendengarkan dengan jiwa, membuat orang lain merasa benar-benar dimengerti. Jika keheningan adalah awal dari daya tarik, maka mendengarkan adalah ritme berikutnya yang memelihara koneksi. Seorang wanita yang hening membuat pria berhenti dan memperhatikan. Namun, kemampuannya mendengarkan dengan jiwa adalah apa yang membuatnya terbuka dan tetap tinggal. Karena ada satu hal yang didambakan setiap manusia, sekuat apapun dia, yaitu untuk benar-benar dimengerti. Mendengarkan bukan hanya diam saat seseorang berbicara. Mendengarkan dengan jiwa adalah hadir sepenuhnya tanpa menghakimi, tanpa menyela, tanpa terburu-buru memberi nasihat. Itu membiarkan cerita orang lain mengalir melalui Anda seperti sungai, sementara Anda menjadi danau tenang yang memantulkan semuanya. Seorang pria yang didengarkan dengan jiwa merasa seolah berdiri di depan cermin transparan, di mana kekuatan dan ketakutan tersembunyinya terlihat. Saya pernah mengenal seorang wanita yang bekerja di bidang psikologi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak pernah bertindak seolah sedang menganalisis siapapun. Suatu hari, suaminya pulang dengan lelah. Matanya berat. Dia berbicara tentang ketakutan bahwa proyeknya mungkin gagal, tentang perasaan tidak cukup baik, tidak layak. Orang lain mungkin berkata, "Jangan khawatir, kamu hebat." Tetapi wanita itu hanya duduk di sampingnya, tangan di bahunya, matanya dalam tanpa menyela. Hanya anggukan, napas perlahan, tatapan yang seolah berkata, "Aku melihatmu, aku mendengarmu." Beberapa menit kemudian, pria itu menangis. Bukan karena ketakutannya hilang, tetapi karena untuk pertama kalinya, dia memiliki tempat yang aman untuk meletakkannya. Dia tidak perlu membuktikan, tidak perlu menyembunyikan. Dan itu lebih berharga daripada kenyamanan apapun.
Mendengarkan dengan jiwa adalah persis seperti itu. Tidak memperbaiki, tidak berlomba untuk merespons, tetapi membiarkan orang lain ada secara utuh. Jung menekankan bahwa orang mendambakan bukan hanya untuk dicintai, tetapi untuk dilihat. Dan untuk melihat seseorang, Anda harus melampaui persona yang mereka kenakan di masyarakat, masuk ke bagian yang lebih dalam, di mana rasa tidak aman, luka, dan bayang-bayang berada. Ketika Anda mendengarkan dengan jiwa, Anda menyentuh alam bawah sadar, di mana kata-kata tidak lagi menjadi penghalang, hanya energi empati. Dalam cinta, banyak wanita salah mengira pria membutuhkan nasihat atau solusi, tetapi pria dibesarkan untuk menjadi kuat, untuk tidak mengeluh. Jadi ketika mereka jarang mengakui ketakutan, apa yang mereka butuhkan bukanlah seorang yang memperbaiki, tetapi seorang saksi. Seorang wanita yang bisa duduk di sana tanpa melakukan apa-apa selain hadir adalah kemewahan bagi mereka. Carl Jung pernah menulis, pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya berubah. Ketika dua jiwa bertemu dalam pendengaran sejati, keduanya berubah. Pria itu terbebas dari beban. Wanita itu menjadi saksi kedalamannya yang jarang terungkap. Itulah mengapa seorang pria bisa bertemu ratusan wanita cantik dan pintar, tetapi hanya mengingat satu yang membuatnya merasa didengar, dilihat dengan jiwanya. Ini berlaku tidak hanya dalam cinta, tetapi juga dalam persahabatan, dalam pekerjaan. Seorang bos bisa berbicara berjam-jam untuk memotivasi karyawan, tetapi terkadang hanya dengan duduk, mendengarkan tekanan mereka, menjaga kontak mata, membuka hati, itu saja membuat seorang karyawan setia seumur hidup. Wanita juga sama. Anda tidak perlu semua jawaban, hanya kehadiran, dan itu saja sudah langka. Di dunia yang bising ini, mendengarkan dengan jiwa adalah sebuah kemewahan. Kebanyakan orang mendengarkan untuk membalas, untuk menjawab, untuk menceritakan kisah mereka sendiri. Tetapi mendengarkan dengan jiwa adalah mendengarkan untuk memahami, untuk merasakan, untuk menegaskan keberadaan orang lain sebagai sesuatu yang berharga. Itulah yang diam-diam didambakan pria dengan tekanan yang tertanam dalam diri mereka untuk menjadi kuat, namun jarang mereka akui. Dan ketika Anda memberikan itu kepada mereka, Anda menjadi satu-satunya. Lagi pula, pria tidak mengingat janji-janji manis. Mereka mengingat momen Anda duduk di samping mereka, mata bersinar dengan empati. Mereka ingat ketika Anda tidak berkata apa-apa, tetapi dalam keheningan Anda, mereka menemukan kenyamanan. Itulah kekuatan seorang wanita yang mendengarkan dengan jiwa. Bukan untuk mengubah dunianya, tetapi untuk menjadi tempat di mana dunianya merasa aman untuk hadir. Dan begitu Anda mengalami ini, Anda akan melihat bahwa daya tarik feminin tidak hanya datang dari penampilan atau kecerdasan, tetapi dari kemampuan untuk membuat seseorang merasa dimengerti. Dan dari sini, Anda akan melangkah ke lapisan perjalanan yang lebih dalam, belajar menjaga misteri, tidak memberikan segalanya sejak awal. Sehingga, dia akan terus merindukan untuk menemukan lebih banyak lagi. Nomor 3, menjaga misteri. Tidak memberikan segalanya sekaligus, selalu menyisakan sesuatu untuk ditemukan. Jika keheningan membuat seorang pria berhenti sejenak dan mendengarkan dengan jiwa membuatnya tinggal, misteri adalah aroma abadi yang membuatnya terus mencari Anda. Manusia mendambakan apa yang belum bisa mereka sentuh. Apa yang datang terlalu mudah, dengan cepat dianggap biasa. Sementara apa yang memicu rasa ingin tahu, menjadi daya tarik yang bertahan lama. Wanita yang mewah bukanlah wanita yang memberikan dirinya secara instan, melainkan wanita yang tahu bagaimana menjaga wilayah yang belum ditemukan. Misteri bukanlah berbohong atau menyembunyikan, melainkan seni mengetahui apa yang harus diungkapkan dan apa yang harus dijaga. Ini seperti buku yang bagus. Anda tidak bisa membacanya semua dalam satu kali buka, tetapi bab demi bab terungkap, menciptakan antisipasi dan kekaguman. Seorang wanita juga sama.
Dia tidak perlu menceritakan segalanya tentang masa kecil atau impiannya dalam beberapa pertemuan pertama. Dia menyisakan ruang, alasan untuk kembali, motif untuk terus belajar. Saya pernah menyaksikan kisah seorang wanita muda di New York. Dia manis, ramah, dikejar oleh banyak pria. Tetapi satu hal membuatnya berbeda. Dia tidak pernah terburu-buru mengungkapkan segalanya. Pada kencan pertama, ketika ditanya tentang hobinya, dia hanya tersenyum. Ada hal-hal yang akan saya bagikan secara bertahap ketika Anda benar-benar ingin tahu. Alih-alih penjelasan panjang lebar, dia membiarkan matanya yang jenaka berbicara. Anehnya, pria-pria sibuk itu terus mengajaknya keluar, hanya untuk menemukan lebih banyak kepingan setiap kalinya. Dia tidak sedang memainkan strategi, tidak juga berpura-pura dingin. Dia hanya menyimpan sebagian hidup untuk dirinya sendiri, dan itu membuatnya langka. Carl Jung percaya bahwa dalam ketidaksadaran kolektif, arketipe feminin, anima, selalu terikat dengan misteri. Anima mewakili tidak hanya emosi dan intuisi, tetapi juga kedalaman spiritual yang sering disembunyikan pria. Wanita dalam pikiran pria bukanlah sosok yang mudah ditebak, melainkan pintu gerbang menuju dunia batinnya. Misteri itu membuatnya ingin menyelam lebih dalam, menyentuh apa yang tidak dimiliki orang lain. Jung menyebutnya arketipe yang menggugah. Citra feminin tidak pernah kehabisan makna, selalu membuat pria merasa ada lebih banyak hal untuk dijelajahi. Dalam mitologi Yunani, Persephone melambangkan misteri. Dia adalah putri Dewi Panen Demeter, sekaligus ratu dunia bawah setelah menikahi Hades. Persephone membawa dua wajah, cahaya musim semi dan kegelapan dunia bawah. Dualitas itu membuatnya sangat memikat, lembut namun berjarak, murni namun dalam. Persephone menunjukkan bahwa seorang wanita tidak perlu memberikan semuanya. Semakin banyak yang dia simpan, semakin mistis dia, memikat baik dewa maupun manusia. Pria dalam kehidupan nyata juga tertarik pada wanita dengan sisi Persephone di dalam dirinya. Mereka tidak membutuhkan Anda menjadi sempurna atau mengungkapkan segalanya. Apa yang mereka inginkan adalah perasaan menemani Anda dalam sebuah perjalanan, menemukan sesuatu yang baru setiap hari. Apa yang diberikan terlalu cepat akan mati dengan cepat. Apa yang diungkapkan perlahan akan mempertahankan hasrat. Menjaga misteri tidak berarti menutup diri atau bersikap dingin. Itu adalah kesadaran bahwa Anda memiliki dunia batin yang luas dan tidak ada yang berhak memasukinya sekaligus. Seorang pria membutuhkan waktu, kesabaran, usaha untuk mendapatkan kepercayaan Anda dan melihat Anda terbuka lapis demi lapis. Perjalanan menunggu dan penemuan itulah yang mengikatnya secara mendalam. Apa yang datang terlalu mudah, jarang dihargai. Jung pernah berkata, tidak ada cahaya tanpa bayangan, dan tidak ada keutuhan psikis tanpa ketidaksempurnaan. Wanita misterius adalah orang yang menjaga harta karun itu, bukan untuk disembunyikan selamanya, tetapi untuk disimpan bagi pria yang tepat, waktu yang tepat. Dan ketika saat itu tiba, apa yang dia berikan menjadi tak ternilai. Bukan sesuatu yang bisa dimiliki siapa saja, tetapi hanya mereka yang benar-benar layak. Pada akhirnya, seorang wanita misterius melambangkan kemewahan, tidak mudah dimiliki, namun diinginkan secara universal. Dia tidak ditempatkan sebagai satu dari banyak pilihan, tetapi menjadi satu-satunya yang terukir dalam diingatan seorang pria. Karena misteri adalah tirai halus namun tak terpatahkan yang membuat Anda unik. Tanpa pamer, tanpa membuktikan, Anda masih membuat pria merindu tanpa henti. Dan ketika Anda menyimpan rahasia-rahasia kecil untuk diri sendiri, Anda mengubah cinta menjadi perjalanan panjang, bukan api yang menyala dan padam dengan cepat. Jika Anda pernah mengalami kekuatan misteri dalam cinta atau kehidupan, bagikan kisah Anda di kolom komentar. Mungkin pengalaman Anda akan menginspirasi wanita lain untuk melestarikan dan memelihara energi langka ini. Nomor 4. Rasa syukur dan menikmati hidup. Energi kebahagiaan hadir dalam setiap detail kecil.
Misteri menarik pria ke arah Anda, tetapi energi kebahagiaan yang hadir dalam detail kecil lah yang membuat mereka bertahan dalam jangka panjang. Seorang pria mungkin tertarik karena kecantikan, karena misteri, tetapi dia benar-benar terikat dengan seorang wanita yang menghargai hidup, yang menemukan kegembiraan dalam hal-hal paling sederhana. Sedikit yang menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada memiliki banyak hal, tetapi pada merasa cukup dengan apa yang Anda miliki. Seorang wanita yang terus-menerus membandingkan dan mengeluh, memancarkan kekurangan seperti bejana kosong yang selalu menuntut untuk diisi. Sebaliknya, seorang wanita yang tersenyum pada aroma teh hangat, yang menatap langit biru dan merasa tenang, dia memancarkan kelimpahan. Itu adalah tanda dari kemewahan. Tidak ada yang bisa membeli kebahagiaan itu, karena tidak datang dari luar, tetapi dari koneksi batin. Carl Jung menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemelekatan pada hal-hal eksternal, tetapi dari keterhubungan dengan diri, makhluk batin yang utuh. Ketika seorang wanita terhubung dengan dirinya sendiri, dia tidak lagi khawatir tentang apa yang kurang, tidak lagi mengejar standar eksternal. Dia merasa cukup, dan dari rasa cukup itu, dia menjadi cahaya. Seorang pria di dekat wanita seperti itu merasa aman, karena dia tahu dia tidak harus memikul beban untuk mengisi kekosongan wanita itu. Sebaliknya, dia dipelihara oleh kelimpahan wanita itu, membuat hidup terasa lebih ringan. Bayangkan sebuah taman yang penuh bunga. Ia tidak memanggil siapapun masuk, tidak perlu tanda. Namun, warna, aroma, dan vitalitasnya membuat orang yang lewat berhenti, memandang, dan kembali lagi dan lagi. Wanita yang bersyukur dan menikmati hidup adalah sama. Dia tidak mengejar siapapun, tidak memohon cinta, tidak perlu membuktikan. Kelimpahannya dalam detail kecil, senyum saat matahari terbit, ketenangan dengan secangkir teh, kegembiraan dalam memasak, mengubahnya menjadi taman mewah yang tidak bisa ditinggalkan pria. Dalam cinta, banyak wanita berpikir untuk menjaga seorang pria, mereka harus memberinya kejutan atau berkorban besar. Tetapi kebenarannya adalah, apa yang menahan seorang pria paling lama adalah kedamaian yang Anda pancarkan saat Anda duduk di sampingnya hanya menikmati musik lembut atau tersenyum pada hujan di luar jendela. Anda menunjukkan padanya, Anda tidak membutuhkan dunia menjadi sempurna untuk bahagia. Dan itu adalah sesuatu yang jarang ditemukan pria karena mereka sering tersesat dalam tekanan, dalam perlombaan menuju kesuksesan, dalam ketiadaan masa kini. Seorang pria pernah berbagi bahwa dia telah menjalin banyak hubungan, tetapi tidak pernah melupakan satu kenangan. Suatu sore yang hujan saat berteduh dengan kekasihnya di bawah atap. Alih-alih mengeluh tentang pakaian basah atau kemacetan lalu lintas, wanita itu menghadapkan wajahnya ke tetesan hujan, tertawa, dan berkata, "Romantis bukan?" Pada saat itu, dia merasa wanita itu memberinya dunia lain, di mana kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan, tetapi datang dari dalam. Bertahun-tahun kemudian, dia masih mengingat itu, karena itu benar-benar berbeda dari wanita lain yang dia kenal. Carl Jung pernah berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dan ketika Anda hidup dalam rasa syukur, Anda menjadi diri Anda sendiri. Bukan salinan yang kurang dan mengejar orang lain, tetapi makhluk utuh yang menemukan kegembiraan dalam detail kecil. Wanita dengan energi ini adalah sebuah kemewahan, karena dia mandiri, tidak perlu membuktikan, namun memancarkan kelimpahan yang ingin disentuh semua orang. Tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda duduk bersyukur untuk sesuatu yang kecil? Mungkin minuman dingin di hari yang panas, pesan penuh perhatian, atau sekedar tubuh Anda yang sehat. Ketika Anda mulai melihat hal-hal itu, energi Anda bergeser. Dan ketika energi Anda bergeser, begitu pula dunia di sekitar Anda. Pria tidak tertarik dengan apa yang Anda pamerkan, tetapi dengan apa yang mereka rasakan di dekat Anda. Kelimpahan, rasa syukur, kebahagiaan yang hadir. Dan dari landasan rasa syukur ini,
Perjalanan feminin membuka pintu lain. Ketika Anda utuh dan penuh, Anda memahami kekuatan sejati dari kelembutan. Jenis kelembutan yang halus namun tidak pernah lemah. Nomor 5. Hidup sesuai jati diri, bukan memerankan peran. Berani terlihat apa adanya. Seorang wanita mungkin menarik pandangan, mempesona dengan misteri, tetapi hanya ketika dia berani melepas topeng dan tampil utuh, dia menjadi benar-benar langka. Karena kebanyakan wanita terbiasa memerankan peran. Gadis sempurna, kekasih yang menyenangkan, istri yang cantik. Tetapi orang yang berani hidup apa adanya untuk berkata, "Saya juga takut, saya juga terluka," menjadi kelangkaan yang sulit ditemukan pria. Carl Jung berkata, persona, topeng yang kita pakai untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, diperlukan untuk integrasi, tetapi itu tidak pernah menjadi pribadi yang utuh. Ketika wanita hidup hanya melalui persona, mereka menjadi replika dari jutaan orang, selalu kuat, ceria, sempurna. Tetapi ketika Anda berani mengungkapkan ketidaksempurnaan, ketakutan, air mata, momen canggung, Anda membiarkan orang lain melihat esensi sejati Anda. Dan kebenaran itu adalah kemewahan paling langka di zaman yang terbiasa dengan kepura-puraan. Saya pernah mengenal seorang wanita di media. Pekerjaannya menuntut dia selalu tampil rapi, percaya diri, dan tersenyum. Bagi rekan-rekannya, dia adalah Miss Keramahan perusahaan. Tetapi suatu kali dalam pembicaraan pribadi, dia berbagi bagaimana dia menderita depresi mendalam setelah kehilangan orang yang dicintai. Alih-alih menyembunyikan, dia memilih untuk menceritakan kisah itu pada pertemuan kecil. Dia berkata, "Saya juga lemah. Saya pikir saya tidak bisa bertahan. Tetapi hari-hari gelap itu mengajari saya untuk menghargai cahaya." Hari itu, tidak ada yang mengasihaninya. Sebaliknya, mereka melihat manusia nyata, bukan hanya fasad. Sejak itu, dia menjadi yang paling dipercaya, bukan hanya karena kemampuannya, tetapi karena kejujurannya. Pria juga demikian. Banyak wanita berpikir untuk dicintai, mereka harus menyembunyikan kelemahan, selalu bertindak kuat dan bersenang-senang. Tetapi pria tidak bertahan lama dengan aktris hebat, melainkan dengan wanita yang hidup apa adanya. Di dunianya yang selalu berbaju zirah, dia mendambakan tempat untuk melepaskan baju zirah itu. Ketika Anda berani membiarkannya melihat esensi Anda diam-diam memberitahunya, "Kamu juga bisa hidup apa adanya bersamaku." Keamanan itulah yang menjaga pria. Carl Jung menunjukkan bahwa perjalanan dari persona ke diri adalah kembalinya ke esensi sejati. Dan itulah juga yang membuat seorang wanita mewah bukan penampilan tanpa cacat, tetapi keberanian untuk menjadi nyata. Seorang wanita yang hidup apa adanya bisa berkata, "Saya lelah hari ini." Bisa menangis saat dibutuhkan, bisa mengakui ketakutan, alih-alih membuat pria memandang rendah. Itu membuat mereka merasa lebih dekat dan istimewa. Karena kebanyakan wanita masih mencoba membuktikan kesempurnaan. Dalam sejarah, Putri Diana memberikan contoh daya tarik hidup apa adanya. Dalam keluarga kerajaan Inggris yang kaku, Diana tidak ragu untuk menunjukkan kerentanannya. Dia secara terbuka berbicara tentang depresi pasca melahirkan, tentang rasa sakit pernikahan, tentang kesepian, bahkan di istana. Banyak yang mengira itu akan mengurangi kekaguman, tetapi sebaliknya, dia menjadi putri rakyat. Jutaan wanita melihat diri mereka dalam kebenaran yang berani dia bagikan. Keaslian itu membuatnya tak terlupakan. Sebuah kemewahan yang tidak pernah dilupakan dunia. Hidup apa adanya tidak berarti mengekspos segalanya, tetapi berani menunjukkan emosi nyata tanpa takut dihakimi. Seorang wanita mewah bisa berseri-seri dengan senyum, tetapi juga berkata, "Hari ini saya rapuh." Dia tidak perlu bersembunyi untuk dicintai, karena dia tahu nilainya terletak pada kebenaran. Jika Anda perhatikan, mereka yang meninggalkan jejak terdalam dalam hidup Anda bukanlah orang yang sempurna, tetapi mereka yang hidup apa adanya. Mereka berani menangis saat terluka, tertawa saat bahagia,
Berbagi ketakutan tanpa takut dicemooh. Itu adalah energi kemewahan. Di dunia yang palsu, kebenaran itu langka dan tak ternilai. Pria mungkin tertarik pada keanggunan atau kecantikan, tetapi mereka hanya terikat jangka panjang dengan esensi Anda, karena itulah yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain. Ketika Anda hidup apa adanya, Anda menjadi kemewahan, bukan barang pajangan yang sempurna, tetapi jiwa langka yang orisinal. Jadi, kita telah melalui 2/3 dari perjalanan ini. Sebelum melanjutkan, jeda sebentar. Bernapaslah dalam-dalam. Biarkan keheningan menyentuh Anda. Jika Anda melihat diri Anda dalam cerita ini, sukai video ini untuk memberitahu kami bahwa Anda hadir bersama kami. Perjalanan ini masih menyisakan banyak hal untuk ditemukan, dan langkah selanjutnya mungkin adalah kepingan yang selama ini Anda cari. Nomor 6. Lembut namun tidak lemah. Kekuatan feminin terletak pada kelembutan dengan ketegasan. Kelembutan adalah esensi energi feminin. Tetapi jika hanya kelembutan tanpa batasan, Anda akan hanyut oleh tuntutan orang lain. Sebaliknya, jika hanya kekerasan, Anda mungkin menjadi kering, membuat cinta menjadi perebutan kekuasaan. Wanita mewah menyeimbangkan keduanya. Lembut seperti air, kokoh seperti batu. Carl Jung menekankan keseimbangan antara hal-hal yang berlawanan dalam individuasi, proses menjadi utuh. Feminitas bukan hanya kelembutan, bukan hanya kekerasan. Itu adalah harmoni dari kontradiksi yang tampak. Seorang wanita yang lembut namun tidak lemah adalah orang yang telah belajar mengintegrasikan cahaya dan bayangannya, membiarkan keduanya hidup berdampingan dan saling mendukung. Ini membuatnya langka, tidak mudah dikuasai, namun tidak perlu berteriak untuk membuktikan kekuatan. Seorang penonton bernama Anna pernah berbagi dengan saluran ini pengalamannya. Seorang pengusaha sukses di tempat kerja. Dia dikenal karena sikap tenangnya, selalu mendengarkan, berbicara dengan lembut. Tetapi suatu kali, ketika seorang mitra menawarkan persyaratan kontrak yang merugikan, alih-alih menerima diam-diam atau memprotes dengan marah, dia dengan tenang tersenyum dan berkata, "Saya mengerti poin Anda, tetapi ini tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan saya. Jika ini tidak diubah, kita tidak bisa bekerja sama." Suaranya tidak meninggi, nadanya tidak kasar, tetapi pendiriannya tetap. Pada akhirnya, mitra itu mengalah. Apa yang membuat semua orang terkesan bukan hanya hasilnya, tetapi cara dia menjaga kelembutan dalam suara, namun dengan tegas mempertahankan nilai-nilai. Dalam cinta, ini bahkan lebih penting. Seorang wanita yang lembut namun tidak lemah dapat memberitahu prianya, "Saya mengerti kamu, tetapi hal ini tidak bisa saya terima." Kedengarannya ringan, tidak menyerang, tetapi menetapkan batasan yang jelas. Itu menegaskan dia bersedia mendengarkan, tetapi tidak mengorbankan harga diri demi sebuah hubungan. Keseimbangan ini membuat pria merasa aman dan hormat. Kekuatan seorang wanita tidak selalu dalam suara keras atau pemberontakan. Terkadang itu ada dalam senyum tenang sambil berkata tidak, dalam mata yang lembut namun tak tergoyahkan saat mempertahankan nilai-nilainya. Kekuatan itu membuat pria menyadari Anda tidak mudah dikendalikan. Namun, Anda tidak mengubah cinta menjadi medan perang. Anda adalah penyatuan langka antara kasih sayang dan prinsip. Apa yang membuat Anda mewah? Bayangkan sebuah dahan pohon willow di tepi sungai. Ketika angin kencang bertiup, ia tidak patah seperti dahan yang kaku, tetapi membungkuk dengan anggun lalu kembali tegak. Kelembutannya bukanlah kelemahan, melainkan rahasia untuk bertahan dari badai. Seorang wanita langka adalah sama. Dia bisa lembut, penuh kasih, tetapi di dalam memegang tulang punggung yang tak tergoyahkan. Jika Anda perhatikan, wanita yang paling dikagumi tidak selalu sekuat baja, tidak juga selalu selembut angin sepoi-sepoi. Mereka adalah perpaduan. Mereka bisa memeluk Anda saat Anda lemah,
tetapi juga dengan tegas berkata berhenti saat Anda melewati batas. Kelembutan mereka dalam ekspresi dan ketegasan dalam pendirian menciptakan daya tarik yang abadi. Di masyarakat di mana banyak orang masih mengacaukan kelembutan dengan kelemahan, berani hidup lembut namun teguh adalah hal yang langka. Pria mungkin bertemu banyak wanita manis dan baik hati, tetapi sangat sedikit yang tahu bagaimana menetapkan batasan dengan suara lembut. Itulah mengapa Anda bukan satu pilihan di antara banyak pilihan, melainkan sebuah kemewahan. Pria yang memiliki Anda tahu dia sangat beruntung. Nomor 7, energi yang mengayomi. Ketika Anda merawat diri sendiri dan memancarkannya kepada orang lain, akhirnya rahasia yang membuat seorang wanita mewah bukanlah seberapa banyak dia memberi, tetapi bagaimana dia merawat dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu memancarkannya keluar. Karena hati yang kosong hanya menyebarkan kelelahan, sementara hati yang penuh secara alami menuangkan kehangatan tanpa usaha. Carl Jung menggambarkan archetype ibu sebagai sumber kehidupan, keamanan, dan pengayoman. Tetapi dalam ketidaksadaran kolektif, citra ini tidak terbatas pada melahirkan atau mengurus keluarga. Ini melambangkan energi yang memelihara, kekuatan yang membuat orang lain merasa terlindungi, disembuhkan, dikuatkan saat berada di dekatnya. Seorang wanita yang mewujudkan archetype ini secara sehat bukanlah orang yang berkorban sampai habis, melainkan orang yang merawat dirinya sendiri terlebih dahulu, sehingga dari kelimpahan dia memberi tanpa terkuras. Masyarakat sering mengajarkan wanita bahwa untuk dicintai, Anda harus memberi banyak, berkorban, memprioritaskan kebutuhan orang lain. Tetapi pengorbanan buta membuat Anda dianggap remeh. Sebaliknya, seorang wanita yang berhenti sejenak untuk merawat dirinya sendiri menjadi langka. Dia memberi dirinya pagi yang tenang, teh panas, buku favorit, atau hanya beberapa menit bernapas dalam-dalam. Dia tidak melihat perawatan diri sebagai hal yang egois, tetapi sebagai fondasi untuk mencintai orang lain secara utuh. Dalam terapi, seorang ibu pernah berbagi bahwa di awal menjadi ibu, dia kelelahan, menyulap pekerjaan, anak-anak, keluarga. Dia jarang punya waktu untuk dirinya sendiri. Kelelahan membuatnya mudah tersinggung, marah, bahkan putus asa, sampai dia menyadari jika dia tidak merawat dirinya sendiri, apa yang dia berikan kepada orang lain hanyalah kelelahan. Dia kemudian mengubah kebiasaan, latihan napas harian, meditasi, bersyukur, menulis jurnal. Dia mengizinkan istirahat, meminta bantuan. Segera dia menjadi lebih tenang. Anak-anaknya merasa lebih aman. Hanya dengan memelihara dirinya sendiri, dia bisa benar-benar memelihara keluarga dengan kedamaian. Ini juga didukung oleh sains. Penelitian tentang plastisitas otak menunjukkan bahwa kebiasaan seperti meditasi, yoga, bersyukur, meningkatkan oksitosin dan endorfin, hormon kedamaian dan ikatan. Oksitosin, hormon cinta, membuat orang merasa aman, percaya, terhubung. Ketika seorang wanita merawat dirinya sendiri, oksitosin meningkat, membuatnya merasa damai dan memancarkan energi positif yang ingin didekati orang lain. Studi menunjukkan orang yang mempraktikkan rasa syukur dan perawatan diri pulih lebih cepat dari stres. Di tengah kesibukan saat ini, di mana wanita diharapkan bisa melakukan banyak tugas dan bertahan, mengayomi diri menjadi langka dan mewah. Banyak yang mengejar kesuksesan, cinta, pengakuan, melupakan yang paling vital, merawat diri sendiri untuk hidup utuh. Seorang wanita yang berani jeda, memprioritaskan kedamaian batin adalah langka. Dia tidak membuktikan dengan kesibukan atau pengorbanan, tetapi bersinar melalui energi yang mengayomi. Dan pengayoman ini bukan hanya tentang momen tenangnya sendiri, itu juga pancaran alami. Ketika penuh, dia tidak berusaha memberi. Kehangatan dan kedamaian mengalir darinya, membuat pria merasa dikuatkan, anak-anak aman, teman-teman disembuhkan. Seperti lilin,
Nyalanya tidak redup saat menyalakan yang lain. Pancaran itu adalah kemewahan karena di dunia yang tegang ini, energi kedamaian jarang dan tak ternilai. Carl Jung berkata, tidak ada satu cara hidup yang cocok untuk semua. Mengayomi juga sama. Bagi satu orang, itu membaca, yang lain melukis, bermeditasi, atau berjalan di alam. Satu-satunya aturan adalah mendengarkan diri sendiri untuk mengisi kembali bejana batin Anda. Ketika Anda merawat diri sendiri, Anda tidak hanya membuat diri Anda bahagia, tetapi kehadiran Anda menjadi hadiah. Itu membuat perbedaan. Anda bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kemewahan yang dirasa berharga oleh siapapun yang menyentuhnya. Seperti yang ditekankan Jung, penglihatan Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri. Siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terbangun. Ketika seorang wanita berani berpaling ke dalam, merawat dan mengisi dirinya sendiri, dia tidak hanya terbangun, tetapi menjadi cahaya langka di mata dunia. Seorang wanita dengan 7 rahasia energi feminin seperti sebuah karya seni yang dibentuk oleh waktu, kedalaman, dan pengalaman sunyi, bukan produk massal. Dia tidak perlu membuktikan, tidak perlu pamer. Caranya hidup apa adanya, menetapkan batasan, memelihara kedamaian, dan memancarkan kelimpahan membuatnya langka. Hadiah yang diukir waktu untuk dunia. Dia bukanlah barang yang ditimbang di antara pilihan. Dia adalah kehadiran yang membuat siapapun yang bersamanya merasa beruntung. Sebuah energi yang membuat orang lain secara alami menghargai, menghormati, dan mengikuti. Dan Anda juga bisa bergabung dengan wanita-wanita ini bukan dengan berubah menjadi seperti orang lain, tetapi dengan kembali merawat diri sendiri, untuk mendengarkan, untuk menikmati, untuk hidup apa adanya, bahkan jika itu menentang norma-norma lama. Jika rahasia hari ini menyentuh Anda, bagikan video ini agar wanita lain juga dapat merebut kembali kekuatan feminin mereka. Dan jangan lupa untuk berlangganan untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan penemuan diri, di mana Anda tidak hanya menjadi pilihan, tetapi versi diri Anda yang langka, mewah, dan tak tergantikan.